Baik, terima kasih rekan-rekan yang masih mengikuti acara sosialisasi pengawasan pencalonan ini. Terima kasih masih tetap bertahan di sesi terakhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi ini berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilihan. Setelah tadi pagi kita sudah masuk ke masalah penafsiran suatu pasal ketentuan dari dua profesor dan dari praktisi atau akademisi Ibu Titi Anggreni. Hari ini sore ini kita mendengarkan bagaimana peristiwa pidana penanganannya, tata cara penanganannya dari teman-teman Sentra Gakumdu Mimika. Untuk itu langsung saya perkenalkan di sebelah kanan Ibu Diana, mungkin sudah sama-sama kenal. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Mimika dan dari Reskrim Polres Mimika. Lalu saya berikan kesempatan kepada Ibu Diana untuk menyampaikan prosedur tata cara penanganan penyampaian laporan tindak pidana pemilihan, dilanjutkan dengan teman-teman dari Polres dan Kejaksaan. Pada Ibu saya silakan. Baik, selamat sore buat semuanya. Amolongo, Nimau Witimi, Saipa. Masih semangat? Tolong yang di belakang maju ke depan kah? Karena kayaknya ganjil sekali melihat kalau ada kursi-kursi yang masih kosong di depan. Padahal di belakang full. Operator bisa minta tolong untuk tampilkan materi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tata cara penanganan pelanggaran pemilihan. Setelah sudah dibahas secara mendetail terkait dengan syarat-syarat pencalonan dan lain sebagainya, kita masuk pada penanganan pelanggarannya. Ketika ada yang melanggar, kalau tidak ada yang melanggar berarti kita duduk manis ya, Bapak-bapak dari Kejaksaan dan Kepolisian. Kita masuk dengan dasar hukum dulu. Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan mengalami 3 perubahan. Perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian dasar kita melakukan penanganan pelanggaran pemilihan diatur dalam peraturan Bawaslu yang merupakan turunan dari Undang-Undang 1 Tahun 2015, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian terkait dengan pelanggaran administrasi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian ada forum yang menangani tindak pidana pemilihan diatur dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung masing-masing nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Jadi dasar hukum untuk pemilihan berbeda dengan pemilu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu diantaranya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
Kemudian yang kedua, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana pemilihan. Untuk laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis. Laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan. Jadi ketika ada video-video yang beredar, ada isu-isu yang beredar bahwa ada pelanggaran-pelanggaran sini, kita tidak bisa menindak kalau tidak ada laporan tertulis yang diterima di Bawaslu. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat diterima dan ditangani oleh Bawaslu, yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Kemudian ada pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kemudian yang ketiga ada tindak pidana pemilihan, yaitu tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu, dalam menjalankan tugas, penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu, yaitu jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan demi kepentingan umum. Ketika salah satu prinsip-prinsip dilanggar, Bapak Ibu berhak untuk melaporkan penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini adalah perbedaan antara pemilu dan pemilihan. Tata cara penanganannya, untuk penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan hari kalender. Kita menerima laporan dan menangani berdasarkan hari kalender. Kalau di pemilu berdasarkan hari kerja, sehingga hari libur dan hari Sabtu atau Minggu, Bawaslu tidak dapat menerima laporan. Tetapi kalau untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Bawaslu wajib menerima laporan pada hari libur. Ketika batas waktu penyampaian laporan sudah memasuki 7 hari dan terdapat di hari Minggu atau hari Sabtu dan hari libur. Kemudian yang membedakan juga adalah pelapornya. Pelapor untuk pemilihan adalah WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Kalau pemilihnya memiliki KTP dari Nabire baru untuk melaporkan pelanggaran pemilihan bupati, calon bupati Kabupaten Mimika, kami berhak menolak karena tidak memenuhi syarat material, syarat formil, minta maaf. Kalau untuk tahapan pemilu kemarin, WNI yang memiliki hak pilih. Tetapi untuk pemilihan sendiri dibatasi untuk pemilihan setempat. Kemudian pemantau pemilu atau pemantau pemilihan dan peserta pemilihan dapat menjadi pelapor. Ini untuk penanganan pelanggaran pemilihan. Beda lagi untuk penanganan pelanggaran administrasi. Yang jadi pelapor bisa ditambah dengan Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kota dapat menjadi pelapor juga untuk pelanggaran administrasi. Batas waktu penyampaian laporan sama 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. Kemudian batas waktu penyidikan, kalau untuk pemilu itu 14 hari kerja, sedangkan batas waktu penyidikan untuk pemilihan adalah 14 hari kalender. Kemudian berkas belum lengkap dan pengembalian berkas dalam waktu 3 hari dilengkapi. 1 hari pemberitahuan, 2 hari melengkapi.
Ketika tidak dilengkapi syarat formil, syarat materialnya, maka status laporan keluar dengan status tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi kalau dilengkapi dan memenuhi syarat material formil, akan dilanjutkan dengan registrasi dan pengkajian lebih lanjut. Alur penanganannya adalah sebagai berikut. Setelah laporan diterima, dituangkan dalam formulir yang tersedia dalam Perbawaslu 8 tahun 2020, baik itu laporan atau temuan. Kemudian pengawas pemilu akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah syarat formil dan materialnya terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, pelapor akan diinformasikan atau diberitahukan untuk melengkapi. Dan dilengkapi dalam waktu kurang lebih 2 hari. 1 hari pemberitahuan, 2 harinya harus melengkapi. Setelah laporan dinyatakan lengkap, baru bisa diregistrasi. Setelah diregistrasi, baru dilakukan penanganan. Yang terjadi kemarin adalah banyak laporan yang kami terima, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya syarat material atau syarat material tidak terpenuhi. Bukti-bukti yang disampaikan kurang lengkap sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Jadi kami berharap untuk ke depan untuk pemilihan yang kita akan hadapi bersama, pada saat melapor ke Bawaslu atau Gakumdu, Bapak Ibu yang bertindak sebagai pelapor harap bekerja sama untuk menyiapkan bukti yang akurat. Jangan fotonya kabur atau hasil berita acaranya buram. Itu akan mempersulit kita juga dalam melakukan pengkajian dan pencermatan berkaitan dengan laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan pada formulir penyampaian laporan. Batas waktu penanganan adalah 3+2. Bawaslu akan melakukan pembahasan, Bawaslu akan melakukan kajian, pencermatan selama 3 hari. Ketika belum lengkap data yang diterima atau keterangan yang diperlukan, Bawaslu dapat menambah waktu 2 hari kalender untuk mendapatkan keterangan tambahan terkait dengan laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilihan. Hasil klarifikasi hasil dari kajian awal, jika itu berkaitan dengan pelanggaran kode etik, maka akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jika itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi, akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi, karena yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus pelanggaran administrasi adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian, jika itu berhubungan dengan tindak pidana pemilihan, maka akan diteruskan ke Sentra Gakumdu untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Untuk beberapa slide penjelasan yang ini nanti dapat dibaca lagi, karena ini hanya berkaitan dengan penjelasan-penjelasan berkaitan tahapan yang sudah terdapat pada alur penyampaian laporan tadi, alur penanganan pelanggaran tadi. Kemudian status penanganan pelanggaran wajib disampaikan oleh pengawas pemilihan dengan cara diumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilihan, dan yang kedua disampaikan kepada pelapor melalui surat secara langsung maupun sarana teknologi informasi. Sebagai informasi, sedang dilakukan perencanaan perubahan Perbawaslu. Semoga ini pasal-pasal ini bisa masuk nanti. Yang pertama adalah penyampaian laporan dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian yang kedua, waktu penyampaian laporan di hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai dengan jam 4 sore, dan hari Jumat pada jam 8 sampai dengan
jam 16.30 waktu setempat. Dikecualikan pada masa tenang 1 kali 24 jam. Masa tenang tungsura dan rekapitulasi. Kemudian penghapusan syarat formal kesesuaian tanda tangan pelapor. Kemudian ada pengaturan kajian awal diharmonisasikan dengan kajian awal di pemilu. Kemudian penyelesaian pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS dilakukan di Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian untuk informasi awal diharmonisasikan juga dengan pemilu. Mungkin sekian dari saya berkaitan dengan tata cara penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan Perbawaslu 8, Perbawaslu 9 tahun 2020. Saya kembalikan kepada moderator.